Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta wali yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Sinai berada di Mesir, tepatnya di semenanjung Sinai Selatan, bagian tengah wilayah Janub Sina. Gunung setinggi 2.285 meter di atas permukaan laut, dikenal dengan sebutan Gunung Musa atau Gunung Hareh. Dalam Al-Quran, Gunung Sinai disebut sebagai tempat Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Sinai adalah tempat yang sangat penting dalam sejarah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa di Gunung Sinai bisa kita baca dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 143, dan Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Berikut bacaannya dalam bahasa Arab dan terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbah lil jabali ja'alah ذكى وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Artinya, dan tak kala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, menampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tak kala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar kembali, beliau berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Surat yang kedua yaitu Surat Al-An'am ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau aslu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum man imlak nahnu narzukukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Artinya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, ibu dan bapamu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antara maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Selanjutnya, Surat Al-An'am ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan yang adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Selanjutnya surat Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Zalikum wassakum bi la'allakum tattaqun. Artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu di jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Selain dalam surat Al-A'raf ayat 143 dan surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Gunung Sinai juga beberapa kali disebut dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat At-Tin ayat 2 dan surat Al-Qasas ayat 46. Berikut bacaannya dalam bahasa Arab dan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turi sinin. Dan demi bukit Sinai. Surat At-Tin ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta bijanibit turi id nadaina walakin rahmatin min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik la'allahum yatadzakkarun. Artinya, dan tiadalah kamu berada di dekat gunung Tur ketika kami menyeru Musa, tetapi kami beritahukan itu kepadamu sebagai rahmat dari Tuhanmu, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu agar mereka ingat. Gunung Sinai juga menyimpan sejarah Nabi Muhammad SAW ketika Isra Miraj. Di Gunung Sinai, Nabi Muhammad pernah menunaikan sholat di sela perjalanan suci Isra Miraj dengan buraq. Hal itu dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Inilah bunyi hadisnya. Aku mengendarai buraq ditemani Jibril dan terus berjalan. Tiba-tiba Jibril berkata, "Turunlah wahai Muhammad dan lakukanlah sholat." Aku melakukannya dan Jibril pun berkata, "Apakah kau tahu di mana tadi kau melakukan sholat? Kau tadi melakukan sholat di tempat yang baik, kelak ke sana kau akan berhijrah." Selanjutnya Jibril berkata, "Turunlah kembali dan sholatlah." Setelah melakukannya, Jibril berkata, "Apakah kau tahu di mana kau tadi melakukan sholat? Tadi kau melakukan sholat di Bukit Sinai, tempat di mana Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat An-Nasa'i. Itulah kisah Nabi Musa yang ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun beliau tidak mampu untuk melihatnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah para nabi yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.